wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ardianti dengan NIM 2025-61015, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN di SD yang diampu oleh Bapak Muhammad Asyarif Sulaiman SPD MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mulai dari masa kemerdekaan hingga kurikulum merdeka. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. PKN bertujuan membentuk warga negara yang memiliki karakter baik, memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki rasa cinta tanah air. Selain itu, PKN juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Perkembangan PKN di Indonesia mengalami banyak perubahan, mengikuti perkembangan politik, sosial, dan kurikulum nasional. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1947 hingga 1952, pendidikan kewarganegaraan belum menjadi mata pelajaran tersendiri. Nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air masih disisipkan dalam mata pelajaran lain. Tujuan utamanya adalah membangun identitas nasional dan semangat persatuan setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada kurikulum 1964 dan 1968, mulai diperkenalkan mata pelajaran CIVIS. CIVIS bertujuan membentuk kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajibannya. Namun isi pembelajarannya masih dipengaruhi oleh kondisi politik pada masa itu, sehingga orientasinya berubah mengikuti pergantian pemerintahan. Memasuki masa Orde Baru, nama mata pelajaran berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Pada masa ini, pembelajaran lebih menekankan pengalaman nilai-nilai Pancasila melalui metode ceramah dan hafalan. Walaupun semua siswa memperoleh pendidikan moral, pembelajaran dinilai kurang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapatnya. Kemudian, pada kurikulum 1994, nama mata pelajaran berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Materinya mulai lebih luas, tidak hanya membahas Pancasila, tetapi juga hak dan kewajiban warga negara. Meskipun demikian, proses pembelajaran masih banyak menggunakan metode hafalan sehingga belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setelah reformasi tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam pendidikan kewarganegaraan. Pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dan KTSP tahun 2006, pembelajaran mulai berorientasi pada pengembangan kompetensi kompetensi siswa. Guru didorong menggunakan pembelajaran aktif sehingga siswa tidak hanya mengetahui materi, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, PPKN kembali menekankan pendidikan karakter. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengomunikasikan hasil pembelajaran. Penilaian juga tidak hanya melihat pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan siswa. Saat ini, Indonesia menggunakan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran berubah menjadi Pendidikan Pancasila. Pembelajaran lebih fleksibel, berpusat kepada siswa, dan bertujuan membentuk profil peserta Pancasila, yaitu peserta didik yang beriman, berkebinekaan, global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Salah satu program penting dalam kurikulum merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang mengajak siswa belajar melalui proyek nyata sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tujuan PKN tidak lagi hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, serta sikap warga negara demokratis, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Walaupun masih terdapat banyak tantangan, terutama kesiapan guru dan pelaksanaan kurikulum, pendidikan Pancasila diharapkan mampu mencetak generasi yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.